ngerasa nggak sih kalau pas kita puasa, kayak mulut kita itu jadi tambah bau atau jadi bau gitu? Ngerasa nggak teman? Apakah puasa bisa menghindarkan kita dari virus COVID yang saat ini sedang mewabah? Assalamualaikum teman-teman, Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di channel Rani Givanda di konten Sharing With Me. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata rongga mulut kita ini berkaitan sangat penting dengan kesehatan tubuh secara umum. Kalau selain dari medis ya, misalnya suntik atau yang lain, biasanya kan kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita itu hanya melalui mulut. Untuk makan, untuk minum obat dan lain sebagainya. Pokoknya pusat untuk masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Nah, ketika rongga mulut kita atau gerbangnya itu bermasalah atau kita malah jadi sakit giginya atau mulutnya atau kondisi jaringan-jaringannya, kalau misalnya itu sakit, itu sangat berpengaruh dengan kesehatan tubuh secara umum. Nah, gigi ini lebih kuat daripada tulang. Struktur organ yang paling kuat di dalam tubuh kita, bahkan mengalahkan tulang. Tapi ketika gigi itu sudah rusak, ketika gigi itu sudah keropos atau terkikis, itu tidak akan bisa kembali. Sedangkan tulang, walaupun dia kekuatannya itu di bawah gigi, ketika tulang itu patah, ketika tulang itu rusak, dia masih bisa kembali, jadi masih bisa regenerasi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu giginya berlubang, itu nggak akan bisa kembali. Paling kita cuma bisa nanti datang ke dokter gigi, giginya direstorasi, diperbaiki, nanti dibuatkan seolah-olah tiruan, jadi tidak ada yang betul-betul bisa mengembalikan gigi itu sendiri jika sudah terlambat gitu teman-teman. Dan gigi ini walaupun dia sangat kuat, dia itu kelemahannya salah satunya pada asam. Jadi kondisi asam, nah ini berkaitan dengan puasa, keadaan puasa. Jadi teman-teman, biasanya kan kita setelah sahur, agar tidak menjadi bau mulut atau kita biar bersih rongga mulutnya, itu kan kita langsung sikat gigi. Nah ternyata tidak baik kalau misalnya kita menyikat gigi pada awal 30 menit pertama. Karena teman-teman, ternyata setelah kita makan, setelah kita mengonsumsi terutama karbohidrat atau misalnya seperti nasi, gandum-ganduman, roti, dan sebagainya, rongga mulut kita ini mengalami proses fermentasi menghasilkan senyawa asam. Nah, di sini berarti kan kondisi suasana rongga mulut kita ini akan asam, yang mana kalau misalnya derajat keasamannya itu meningkat dan pH-nya itu menurun, itu dapat mengakibatkan senyawa-senyawa yang ada di gigi, terutama garam kalsium, itu menjadi hilang. Nah, gigi ini udah mulai rentan keropos, kemudian digosok atau disikat menggunakan gerakan mekanis, itu akan membuat gigi tersebut malah terkikis gitu teman-teman. Dan pada 5-10 menit pertama ini adalah masa pH kritis. Jadi tidak dianjurkan untuk langsung sikat gigi pada 5-10 menit pertama, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya baiknya gimana sih? Jadi kapan kita harus sikat gigi gitu kan? Jadi setelah 20 atau 30 menit pertama itu terjadi proses penetralan oleh air liur kita menjadi normal. Nah, ketika pH normal, jadi sudah aman untuk teman-teman menggosok gigi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman ngerasa nggak sih kalau pas kita puasa, kayak mulut kita itu jadi tambah bau atau jadi bau gitu? Ngerasa nggak teman-teman? Nah, kalau misalnya ngerasa, ada nggak sih sebenarnya hubungan antara puasa itu sendiri dengan penyebab bau mulut? Nah, jadi penjelasannya gini teman-teman. Kalau misalnya kita puasa, itu cenderung tubuh kita ini kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, ditambah kalau misalnya kita puasa, itu biasanya kan kita nggak makan, nggak minum. Jadi, kondisi rongga mulut kita ini berhenti mengunyah. Nah, ketika itu, produksi air liur itu jadi menurun, teman-teman. Nah, ketika air liur ini produksinya menurun, rongga mulut kita jadi kering. Nah, ketika kering ini menjadi salah satu faktor pendukung dari bau mulut itu sendiri. Nah, untuk mencegah bau mulut berlebihan, itu ketika kita buka puasa, atau sepanjang dari buka puasa sampai mau tidur sampai pas sahur, itu kita harus banyak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung air, terus minum yang banyak, minimal 8 gelas sehari. Terus kita berhenti mengkonsumsi kopi. Jadi sebenarnya sebaiknya mengkonsumsi kopi ini ditunda dulu karena kafein itu dapat membuat tubuh kita itu semakin dehidrasi gitu teman-teman. Nah, tapi untuk penyebab rongga mulut kita itu jadi bau atau bau mulut itu bukan hanya saat puasa ini sendiri. Jadi banyak teman-teman, kalau misalnya kita ngerasa selain pas puasa kok mulut kita bau. Nah,
kita cross check lagi apakah di rongga mulut kita atau rongga mulut teman-teman ada gigi berlubang, ada sisa akar, ada karang gigi. Jadi kondisi-kondisi seperti itu juga dapat menyebabkan pelepasan senyawa belerang atau sulfur yang menyebabkan kondisi rongga mulut kita menjadi bau. Jadi kalau misalnya kita udah pastiin, kita udah cross check, ternyata rongga mulut kita bersih, rongga mulut kita sehat, gigi-giginya sehat, nggak ada yang berlubang, nggak ada yang sisa akar, terus kita nggak dalam kondisi puasa. Tapi kalau kita masih ngerasa mulut kita bau, nah kita cross check lagi teman-teman, apa intake makanan yang kita makan. Misalnya kayak merokok gitu. Merokok itu jadi salah satu faktor predisposisi penyebab bau mulut teman-teman. Terus misalnya kayak, nah kalau misalnya kita nggak ngerokok, kita makanan-makanan kita nggak berbau, tapi kok kita masih ngerasa bau mulut, nah kita bisa bau mulut itu bisa berasal juga dari kondisi sistemik. Salah satunya tadi puasa tadi, jadi dari kondisi tubuh kita gitu, dari sistemik. Atau misalnya kita naudzubillah min dzalik, ternyata masih bau mulut ya setelah tadi sudah di cross check beberapa hal tadi, bisa jadi dari penyakit gula atau kencing manis atau diabetes mellitus. Itu juga bisa mengeluarkan bau keton atau bau aseton yang mana itu juga bisa membuat bau mulut tadi. Atau misalnya kondisi-kondisi seperti gagal ginjal dan sebagainya. Jadi self care untuk bau mulut itu salah satunya dengan mengonsumsi permen karet. Nah misalnya pas udah nggak puasa, kita masih ngerasa bau mulut, coba kita konsumsi permen karet, karena permen karet itu kan kita jadi ngunyah, jadi banyak ngunyah. Nah ketika kita banyak ngunyah, itu kita bisa merangsang produksi dari kelenjar saliva atau kelenjar air liur tadi. Jadi air liurnya jadi terproduksi banyak, jadi mulut kita nggak kering. Juga untuk self care yang lain itu kita bisa pakai obat kumur, tapi jangan pakai obat kumur yang mengandung alkohol karena akan memperburuk kondisi bau mulut itu sendiri. Tapi kita mungkin bisa juga misalnya nanti teman-teman lihat di ingredientsnya itu pakai yang mengandung klorin dioksida atau zinc salt. Nah itu juga malah bagus untuk mengurangi bau mulut gitu teman-teman. Nah terus tadi ada isu apakah puasa bisa menghindarkan kita dari virus COVID yang saat ini sedang mewabah gitu ya. Ketika kita puasa itu kita dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, karena ketika puasa itu produksi limfosit itu meningkat 10 kali lipat. Jadi merangsang kekebalan tubuh kita menjadi baik dan bisa menghindarkan kita dari virus. Tentu saja harus diimbangi dengan kesehatan tubuh kita yang lain, dengan olahraga, konsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau misalnya masih banyak kurangnya karena masih belajar juga. Dan semoga sehat selalu, dan jangan lupa menjaga kesehatan rongga mulut. Terima kasih banyak teman-teman. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.